Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dio Alif Ananta dari Morensense University angkatan 2019. Di sini saya akan melakukan orientasi tentang seluruh materi yang telah diberikan pada setiap materi komputasi kelautan yang telah kita laksanakan. Baiklah, yang pertama, saya berterima kasih kepada para kakak dan abang asisten yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat memperbaiki nilai-nilai kami. Untuk menunjang nilai ini, saya berterima kasih sekali lagi kepada kakak dan abang asisten. Baiklah, mari kita simak videonya. Materi pertama kita itu adalah Microsoft Office Excel. Nah, Microsoft Office Excel ini merupakan salah satu Microsoft yang diproduksi oleh Microsoft Corporation. Nah, di sini ini Office Excel kan kita sudah tahu itu adalah salah satu Excel yang digunakan untuk pengolahan angka dan bisa dikatakan sebagai program aplikasi lembar yang berfungsi sebagai mengolah data secara otomatis seperti perhitungan, rumus pemakaian fungsi, lalu tabel pembuatan grafik dan manajemen keputusan dalam rangka pengambilan keputusan. Nah, dalam praktikum pertama kita di beberapa pembelajaran kita tuh seperti membahas tentang grafik Microsoft Excel, pembuatan grafik, lalu analisis korelasi dan regresi, lalu kita pembuatan standar deviasi. Materi kedua itu kita membahas tentang command prompt atau disebut dengan CMD. Nah, istilah ini sebenarnya itu didefinisikan sebagai suatu perintah DOS yang disampaikan dalam bentuk teks. Nah, dengan CMD ini kita bisa mengakses halnya seperti Windows Explorer kan. Nah, ini sebenarnya tuh CMD ini memiliki fungsi yang sangat signifikan di dalam komputer jika kita ketahui. Nah, CMD ini sebenarnya juga digunakan oleh banyak orang dengan hal-hal yang tidak bertanggung jawab dan hal-hal penting lainnya yang bisa membantu signifikan pekerjaan komputer. Nah, dalam praktikum kita sebelumnya kita tuh hanya melakukan mengetahui fungsi dari CMD ini sendiri dan mengetahui perintah-perintah dasar dari command prompt ini. CMD ini kita itu diajarkan bagaimana memindahkan, membuat folder, lalu menyalin file, mengcopy file dengan via teks deskripsi melalui command prompt. Jadi ketiga kita itu tentang Microsoft Office Access. Nah, Microsoft Office Access ini merupakan suatu software pengolah database. Nah, database ini merupakan kumpulan data informasi yang sistematik yang berasal dari komputer. Nah, sebenarnya Access ini merupakan suatu program basis dari komputer rasional yang sebenarnya banyak digunakan oleh rumahan sebenarnya. Nah, Access ini merupakan salah satu sekian banyak program yang dimiliki komputer. Ini menghasilkan perancangan database yang berkualitas dengan waktu yang cepat dan singkat, menghasilkan informasi yang juga menuliskan perintah-perintah yang lebih baik lah. Nah, pada praktikum kita yang ketiga ini kita itu membahas tentang bagaimana cara penggunaan Access, lalu bagaimana cara penggunaan dan fungsi-fungsi Access tersebut. Nah, praktikum kita kemarin itu kita itu membuat seperti form yang kita buat untuk sebagai data hasil akhir dari praktikum ketiga ini. Pada praktikum keempat ini kita membahas tentang dasar-dasar pemrograman. Waktu itu kita membahas tentang dasar-dasar pemrograman dengan menggunakan JavaScript. Bahasa pemrograman JavaScript waktu itu kita menggunakan, saya tidak salah itu software processing tree. Yang sebenarnya dasar pemrograman itu merupakan disebut dengan singkatan dari sebagai serangkaian yang ditulis dengan melakukan suatu fungsi spesifik pada komputer. Biasanya itu dilakukan dengan cara mengeksekusi serangkaian instruksi program dengan pada prosesor. Nah, tujuan kita pada waktu itu kita tuh cuma untuk mengetahui dasar-dasar pemrograman, jenis-jenis bahasa pemrograman, lalu membuat kreativitas dari bahasa pemrograman, lalu ya mengetahui kelebihan dan kekurangan bahasa pemrograman. Kan banyak itu bahasa pemrograman. Nah, kemarin itu di materi ini kita tuh menghasilkan bagaimana cara membuat card name dengan menggunakan JavaScript pada bahasa pemrograman tersebut. Kalau tes itu kita masuk pada pengenalan software pertama. Pengenalan software pertama itu kita waktu itu membahas spesifik itu pada ArcGIS. Sebenarnya masih ada RMapper, lalu ada NV dan lain-lain. Nah, ArcGIS itu sendiri yang kita bahas waktu itu ArcGIS itu sebenarnya itu merupakan software utama yang di dalamnya itu masih banyak lagi produk ArcGIS lainnya. Nah, kita waktu itu menggunakan ArcGIS Map untuk membuat suatu program pemrograman geospasial. Waktu itu kita membuat pemetaan suatu daerah yang kita buat sendiri. Nah, waktu itu kita menghasilkan beberapa pemetaan daerah. Lalu kita juga QGIS, itu tadi belajar tentang QGIS. Lalu QGIS itu ya open source ya waktu itu. Lalu RMapper juga, lalu NV.
Data software kedua itu waktu itu kita menggunakan ODV, juga kita menggunakan Solver. Waktu itu kita mengolah data batimetri. Nah, data batimetri itu kita olah pertama itu sebenarnya itu sudah diambil juga oleh kakaknya. Itu kita olah dulu ke ODV, lalu kita waktu itu ke Solver. Waktu itu ke Solver tersebut kita akan menghasilkan hasil seperti hasil kontur, lalu hasil 3 wireframe dan hasil surface. Nah, sebenarnya itu pada praktikum pengolahan data kedua ini kita akan mengetahui bagaimana metode grading, lalu di sana kita akan ada pengolahan data ya. Nah, data yang dapat itu waktu itu dalam bentuk PNG, bagaimana hasil pengolahan batimetri. Pada praktikum pengenalan software 3 ini kita itu membahas tentang software yang berhubungan dengan pengolahan data, terutama pengolahan data numerik dan string ya. Sebenarnya kita ini kita menggunakan MATLAB. Nah, sebenarnya ada juga aplikasi software lain seperti SPSS dan yang lainnya ya, dan pengolahan data numerik. Nah, kita ini di sini diajarkan untuk bagaimana mengenal fungsi-fungsi yang terdapat pada MATLAB dan bagaimana pengolahan datanya. Hasil akhirnya itu kita itu mempelajari bagaimana tools yang terdapat pada MATLAB dan bagaimana penggunaannya. Nah, sebenarnya MATLAB ini ya merupakan gabungan dari komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam satu kesatuan, dan ini ya dapat mempermudah untuk mengolah data walaupun sulit untuk dipelajari. Terakhir itu kita pengenalan software keempat, itu kita menggunakan software EcoView. Nah, sini kita disuruh untuk mengolah pengolahan data akustik menggunakan EcoView yang datanya itu sudah diberikan oleh abang asisten. Lalu sebenarnya EcoView ini sendiri merupakan bentuk dari respirasi visual data. Ya kurangannya yaitu tidak bisa digunakan dalam jangka panjang ya EcoView itu, karena ya tidak open source, tapi bisa digunakan demonya juga tidak bisa menyimpan secara otomatis waktu itu ya, cross track. Terus di digit itu juga secara manual waktu itu. Nah, waktu itu kita menghasilkan hasil integrated result dari suatu pengolahan data, dan kita menghasilkan hasil digitasi dari hasil yang telah ditentukan volume string dari data akustik waktu itu. Itu saja tadi yang dapat saya sampaikan. Saya sendiri Diolif Ananta, saya pribadi terima kasih kepada abang dan kakak asisten yang telah mentransfer ilmu dengan baik kepada kami. Saya rasa kalian sudah mentransfer ilmu dengan baik, dan saya rasa semoga hal-hal baik yang telah kita lakukan ini bisa bermanfaat bagi kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.